Majelis Hakim yang terhormat, perkenalkan kami adalah Melbourne Bergerak sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi untuk nomor perkara 272/PUU 23 Romawi/2025. Kami Melbourne Bergerak atau seterusnya disebut MB adalah kolektif swadaya yang diinisiasi lebih dari 300 mahasiswa, pekerja, aktivis, dan warga diaspora Indonesia di Melbourne, Australia. Sebagian besar anggota kami saat ini menempuh studi S2, Master, dan S3 doktoral di Melbourne, Australia. Kami adalah bagian dari Indonesia Bergerak, sebuah kolektif mahasiswa, aktivis, dan diaspora Indonesia di 5 benua, 23 negara, dan 43 kota di seluruh dunia. Fokus kolektif kami adalah membangun kesadaran politik, penguatan demokrasi, dan solidaritas demi keadilan di tanah air. Majelis Hakim yang mulia, dalam sidang ini, Melbourne Bergerak akan menambahkan 2 perspektif yang berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Pertama, kami mewakili anggota MB yang saat ini tidak berprofesi sebagai dosen, tetapi atas capaian pendidikannya berpotensi dan berminat menjadi dosen di Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri, khususnya di Melbourne. Kedua, kami juga mewakili anggota kami yang saat ini berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dan sedang melanjutkan pendidikan tinggi maksud kami di Melbourne. Uraian kami dalam sidang ini mewakili kekhawatiran atas masa depan regenerasi dosen dan masa depan pendidikan Indonesia. Belajar dari kondisi ekosistem industri pertanian kita yang tidak lagi menarik minat petani baru karena minimnya penghasilan, putusnya rantai regenerasi petani dapat berakibat pada kedaulatan pangan nasional. Tren permasalahan yang sama saat ini sedang terjadi dalam ekosistem pendidikan kita. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan tanpa adanya jaminan oleh negara atas gaji minimum bagi dosen, cepat atau lambat, krisis dosen adalah keniscayaan, sebagaimana bukti P1. Situasi ini tidak bisa lebih lama lagi dibiarkan. Selain itu, penetapan gaji dosen minimal upah minimum adalah bentuk negara menjamin keadilan intergenerasional. Sebab, jika negara memberikan jaminan gaji minimum untuk dosen hari ini, maka negara telah menancapkan preseden untuk menjamin kelayakan gaji dosen di masa depan. Terakhir, sebagai bagian dari uraian ini, kami juga akan memaparkan perbandingan atas praktik pengupahan dosen di negara lain, khususnya di Australia. Standar base salary tersebut diperjanjikan dalam peraturan pemberi kerja, misalnya Monash University, sebagaimana lampiran bukti P3, dan Melbourne University, bukti P4. Tanpa terburu-buru menganggap yang dari luar pasti lebih baik, perbandingan ini bermaksud agar kita semua, anak-anak bangsa yang menyaksikan sidang ini dimanapun berada, dan terutama majelis hakim yang terhormat, dapat mempertimbangkan dengan hati nurani dan akal sehat. Apakah negara kita telah benar-benar berlaku adil pada anak bangsanya? Apakah menurut negara, dosen tidak layak mendapatkan gaji yang serendah-rendahnya dan sekurang-kurangnya di batas minimal upah itu? Majelis hakim yang terhormat, izinkan kami menceritakan kisah 4 anggota MB yang identitasnya kami samarkan di dalam ruang sidang ini. Pertama, Sagi, perempuan lajang berusia 27 tahun yang sekarang sedang studi S2 di University of Melbourne. Sebelumnya, ia bekerja sebagai peneliti dan bercita-cita menjadi dosen. Tetapi, ia ragu untuk memulai karir menjadi dosen di Indonesia. Sagi berpendapat, kalaupun aku tetap bersikeras jadi dosen, itu nggak bakal jadi satu-satunya penghasilan. Sagi menyadari bahwa memilih menjadi dosen dengan gaji rendah sudah pasti membawa konsekuensi baginya di masa depan. Ia perlu mencari pekerjaan sampingan untuk sekedar hidup cukup. Ia juga sadar akan sulit membagi konsentrasi dan dedikasi dengan pekerjaan lain. Sagi memutuskan untuk tidak mengejar cita-citanya itu. Katanya, ini untuk masa depanku dan keluargaku nantinya. Cerita kedua datang dari Rius, perempuan lajang berusia 28 tahun yang sedang studi doktoral di University of Melbourne. Sebelum melanjutkan studi, Rius bekerja sebagai jurnalis dengan upah minimum. Lahir di keluarga kelas menengah bawah, Rius adalah seorang generasi sandwich.
Ia sebenarnya berkeinginan menjadi dosen, tetapi ia tahu besaran gaji dosen tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menjelaskan, kalau tanggungan keluargaku per bulan di total aja udah jelas-jelas lebih dari gaji dosen yang mentok di 3 juta itu, masa iya aku tega jadi dosen? Lah terus, mama sama adik-adikku siapa yang bakal menanggung? Uangnya dari mana? Ditambah, keluarga Rius tidak memiliki rumah tinggal, dan Rius berkeinginan untuk suatu saat memiliki rumah sendiri. Rius mendengar cerita temannya bahwa gajinya sebagai dosen di Indonesia kurang untuk membayar cicilan rumah. Gaji pokok temannya Rius, misalnya, hanya Rp3.500.000 per bulan. Sedangkan cicilan rumah sebesar Rp3.990.000 selama 10 tahun. Ketiga adalah cerita Libra, laki-laki 37 tahun dan sudah menikah, yang segera akan lulus S3. Belum lama ini, ia diterima sebagai dosen tetap non-ASN pada universitas negeri ternama di Indonesia. Katanya, perguruan tinggi di Indonesia saat ini sangat getol merekrut calon dosen yang berlatar belakang sedang atau sudah bergelar S3 dari universitas ternama di luar negeri. Tujuannya untuk mengejar prestis sebagai world class university. Ironisnya, Libra hanya menerima gaji pokok sebesar Rp2.345.000 tiap bulan, sebagaimana bukti P6. Kata Libra, sialnya di Indonesia uang segini mah pasti kagak cukup. Boro-boro ngontrak rumah, paling cukup buat makan doang. Namun, karena sudah terlanjur diterima sebagai dosen, ia sekarang sedang mencari-cari pekerjaan sampingan untuk persiapan kembali ke tanah air di tahun ini. Libra bercerita, seorang temannya misalnya, menerima gaji pokok sebesar Rp4.380.000 per bulan, sebagaimana bukti P7. Meski sudah berkarir selama 15 tahun sebagai dosen ASN PTNBH di Surabaya. Padahal UMR Surabaya per 2026 adalah sebesar Rp5.300.000. Terakhir adalah pengalaman Pio, seorang perempuan berusia 54 tahun yang telah berkeluarga. Sebelumnya, Pio adalah dosen di Universitas Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun, sekarang sudah menjadi dosen di suatu universitas di Melbourne. Alasan utamanya adalah kesempatan untuk melakukan riset dan publikasi. Saat menjadi dosen di Indonesia, Pio juga bekerja sebagai peneliti dan konsultan yang penghasilannya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari pendapatannya sebagai dosen dalam sebulan. Pio juga menceritakan sistem penggajian di Indonesia dan Australia yang sangat berbeda. Di sini, gaji dosen untuk kategori terendah antara 86 sampai 116 ribu dolar Australia per bulan dengan maksimal 40 jam kerja per minggu. Jika dibandingkan dengan upah minimum nasional Australia, yakni 24,95 dolar per jam atau 3.600 dolar Australia per bulan berdasarkan data per Juni 2025, gaji Pio sudah sangat cukup untuk hidup layak selama 1 bulan tanpa perlu bekerja sampingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afni. Majelis Hakim yang terhormat, ini bukan sekedar cerita. Berikut hasil studi awal yang kami lakukan untuk memetakan secara empirik aspirasi karir berdasarkan preliminary survey yang memuat hasil pengumpulan data pada periode 17 hingga 20 Mei 2026. Survei ini melibatkan responden mahasiswa Indonesia jenjang S2 dan S3 di Australia dengan rentang usia 25 hingga 40 tahun. Sumber pembiayaan studi juga beragam, dari beasiswa pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, beasiswa universitas, hingga pembiayaan mandiri. Komposisi ini menunjukkan keberagaman latar sosial, ekonomi, geografis, dan pendidikan responden, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai aspirasi mereka terhadap karir akademik, khususnya dosen. Konsep aspirasi karir ini dalam literatur pendidikan tinggi merujuk pada orientasi, harapan, dan tujuan individu terhadap jalur profesi yang ingin mereka tempuh di masa depan. Boleh jadi, preliminary survey ini sedikit banyak juga mencerminkan aspirasi anak-anak bangsa ini yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan tinggi di belahan dunia lain. Isu paling dominan seputar dosen Indonesia yang dikemukakan oleh responden adalah gaji rendah dan kesejahteraan
minimnya kebebasan akademik, ketidakpastian karir dan status kerja, serta beban kerja berlebih. Dari responden yang saat ini masih berstatus sebagai dosen di Indonesia, 70% dari mereka menyatakan akan kembali ke perguruan tinggi asal. Di tengah berbagai persoalan dunia akademik saat ini, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar akademisi Indonesia tetap ingin kembali sebagai dosen karena dorongan idealisme dan komitmen terhadap pendidikan. Salah satu responden menyatakan memiliki passion untuk terlihat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara responden lain mengatakan menjadi pengajar adalah salah satu cita-cita saya sedari dini. Temuan ini menunjukkan bahwa keinginan untuk kembali bukan semata karena kewajiban administratif. Oleh karena itu, negara seharusnya menghargai, melindungi, dan memenuhi hak dosen yang masih memilih untuk pulang dan mengabdi di Indonesia. Jika pemenuhan hak dasar dosen ini tidak segera dibenahi, ada situasi tak terelakkan bagi mereka yang akhirnya harus meninggalkan kecintaan dan dedikasinya sebagai dosen di dalam negeri demi masa depan yang lebih baik di negara lain, sebagaimana pengalaman Pio yang telah kami paparkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak jarang mahasiswa Indonesia di Melbourne yang awalnya berminat menjadi dosen, justru membatalkan niatnya karena kekhawatiran tidak bisa hidup layak. Setelah mereka mengetahui bahwa besaran gaji pokok dosen di Indonesia adalah di bawah upah minimum regional terendah, dari 90% responden yang saat ini tidak bekerja sebagai dosen, ada 61% menyatakan tidak berminat dan 29% mengaku ragu-ragu untuk menjadi dosen di Indonesia setelah lulus dari Australia. Alasan dari responden yang menjawab tidak berminat umumnya mempertimbangkan antara idealisme akademik dan realitas kondisi kerja dosen di Indonesia. Sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu sebenarnya masih memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan, riset, dan pengajaran, serta merasa keahlian mereka akan lebih berguna apabila kembali mengajar sebagai dosen di Indonesia. Namun keraguan muncul karena kuatnya kekhawatiran terhadap rendahnya kesejahteraan dosen, minimnya insentif finansial, dan ketidakpastian kemampuan untuk bertahan secara ekonomi, terutama bagi responden yang memiliki tanggung jawab keluarga. Mereka juga menyoroti kondisi kerja dosen terbebani tugas non-akademik, administrasi, birokrasi, dan kultur kerja kampus, sehingga tidak fokus pada pengembangan keilmuan. Ya, Ibu, selebihnya dianggap dibacakan langsung kepada simpulan atau petitumnya. Baik, Yang Mulia. Majelis Hakim yang terhormat, kami sering mendengar pernyataan dari keluarga, teman, bahkan dosen kami. Kalau mau kaya, sebaiknya jangan jadi dosen. Dosen itu pengabdian. Dosen kerjanya sedos, gajinya seset. Yang Mulia Hakim MK, sebagian dari kami ingin menjadi dosen karena panggilan dan cita-cita, bukan mengejar kekayaan. Tapi apakah sekedar hidup lebih cukup, negara tidak mampu memenuhi. Padahal itu adalah hak konstitusional setiap orang. Sepenuhnya keputusan ada di palu Hakim yang mulia, namun izinkan kami berharap agar jangan memadamkan panggilan dan cita-cita ini. Kami ingin ikut serta mencerdaskan bangsa yang juga kami miliki dan cintai. Akhir kata, pihak terkait dalam hal ini Melbourne bergerak memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan frasa gaji pokok dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Ketiga, menyatakan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sepanjang kata gaji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Keempat, menyatakan pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sepanjang kata gaji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, khusus, kehormatan, serta masalah tambahan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Kelima, memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, pihak terkait Melbourne bergerak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Majelis Hakim